Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sally dengan NPM 1022037. Nah, akhirnya kita bertemu lagi di video mengenai sistem informasi akuntansi. Tapi di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem pengendalian intern atau juga sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian intern yaitu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode ataupun ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan juga mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Jadi secara garis besar tujuan dari sistem pengendalian intern itu adalah yang di garis merah, yaitu dari kekayaan sampai dengan kebijakan manajemen. Nah, adapun tujuan dari sistem pengendalian intern itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama itu adalah sistem pengendalian intern akuntansi dan juga administrasi. Pengendalian intern dalam akuntansi itu adalah yang dikoordinasikan untuk kekayaan organisasi, untuk mengecek ketelitian, keandalan dari data akuntansi ini, dan juga mendorong efisiensi. Sedangkan untuk bagian pengendalian intern administratif itu tentunya dikoordinasikan untuk keefisiensi dan dipatuhnya kebijakan manajemen. Adapun poin yang selanjutnya itu mengenai unsur pokok sistem pengendalian intern, yakni terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada struktur organisasi, ada juga sistem wewenang, praktik yang sehat, dan juga mengenai karyawan. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama dari struktur organisasi. Struktur organisasi di sini yaitu dipergunakan atau diperuntukkan untuk memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Jadi tidak hanya oleh satu orang saja, tapi terbagi-bagi job desk-nya. Yang kedua itu adalah mengenai sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang tentunya memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan seperti aset, utang, dan juga pendapatan dan biaya. Poin yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Tentunya dalam melaksanakan tugas kita harus menggunakan praktik yang sehat, baik itu tugas dan juga fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir itu adalah karyawan. Tentunya karyawan juga harus mempunyai mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan yang selanjutnya itu mengenai lingkungan pengendalian atau control environment. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi, yaitu mengenai apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang kedua ada berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan, yaitu untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen atau sebagai direksi. Yang ketiga adalah metode pengendalian manajemen, yaitu seperti perencanaan, pengendalian sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah kesadaran pengendalian, yaitu reaksi manajemen yang ditunjukkan oleh akuntansi intern atau juga akuntansi publik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan merancang pengendalian intern akuntansi yang terbagi menjadi beberapa poin. Adapun poin yang pertama yaitu menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi. Yang ketiga pelaksanaan transaksi sistem, dan yang terakhir adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Untuk pengendalian intern juga ada pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu manual dan sistem komputer atau computerized. Nah, untuk manual yaitu pembagian tanggung jawabnya itu agar terciptanya cek silang, pemeriksaan secara visual baik transaksi maupun dokumen, dan pengendalian berada pada tangan manusia, dikarenakan manual ya. Dan untuk sistem komputer atau computerized yaitu sedikit diperlukannya cek silang karena tentunya ini menggunakan komputer, kecepatannya juga menghasilkan berbagai pemeriksaan dan menitik beratkan pengendalian melalui program komputer. Yaitu mengenai pengendalian intern akuntansi yang terbagi menjadi dua pengendalian. Yang pertama ada pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Kita bahas mengenai pengendalian umum atau general control yang terbagi menjadi
3 bagian, yaitu organisasi, pengendalian sistem dan komputer, dan juga pengendalian fasilitas pengolahan data. Organisasi di sini yaitu ada manual dan juga sistem yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Untuk pengendalian sistem dan program komputer itu ada prosedur pengelolaan, ada pemeriksaan sistem baru, ada juga pengujian program, dan juga pengelolaan program serta dokumentasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian fasilitas pengolahan data. Nah, adapun pengendalian yang kedua yaitu pengendalian aplikasi atau juga application control yang terbagi menjadi 2, yaitu ada preventif dan juga pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Yang detektif itu tidak akan mencegah terjadinya masalah, tetapi akan memberikan petunjuk letak terjadinya masalah ini di mana. Seperti data transmission, control register, kontrol total, dokumen atau testing, penggunaan label, dan juga output check. Nah, itu dia teman-teman materi kita pada pembahasan kali ini mengenai sistem pengendalian intern. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dan juga bisa memahami poin-poin dan pembahasan yang saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Sally. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.